warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di sharing Letkis kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial nih, datang jauh-jauh. Di sini ada Bu Dani. Apa kabar Bu Dani? Kabar baik. Nah, Bu Dani ini adalah guru geografi di SMA Negeri 14. Kenapa Ibu bilang tadi jauh-jauh? Karena Bu Dani ini guru pindahan dari Papua ya, Bu ya? Jauh ya Papua. Wah, berarti sharing is caring Letkis kali ini kita mau ngebahas apa nih? Pasti kalian penasaran nih, gimana sih struggle-nya Bu Dani menjadi seorang guru di Papua yang notabene jauh ya dari lokasi ya. Kita penasaran nih kayak gimana nih. Nah, langsung aja mungkin Bu Dani mau sapa dulu nih anak-anak kita. Halo, Assalamualaikum. Oke. Nah, langsung aja Bu Dani ya. Mungkin sebelum kita membahas tentang pengalaman Ibu di Papua nih Bu, saya mau tahu dulu nih, biasanya anak-anak juga penasaran bagaimana perjalanan atau prosesnya Bu Dani, seorang guru geografi yang sekarang kita kenal, dulunya mengambil program studi geografi. Itu emang udah niat banget, keinginan sendiri atau bagaimana? Pasti kan punya cerita masing-masing gitu. Dulu awalnya jalur rapot ya, Ada seleksi rapot, PMDK, kemudian cari nilai yang tertinggi apa ya di rapot. Kebetulan ibu saya yang memberikan. Lihat deh rapotmu, nilainya yang tertinggi apa. Kebetulan di situ geografi. Udah akhirnya ambil jurusan geografi. Ya, alhamdulillah keterima geografi. Jadi satu kali mencoba, habis itu langsung dapet di jalur seleksi rapot atau PMDK rapot yang saat ini kita kenal, dan karena melihat dari nilai geografinya lebih baik daripada nilai yang lain ya Bu ya. Nah terus kalau misalnya dari nilai rapot kan bagus nih Bu, otomatis pada saat SMA dulu Ibu berarti emang udah interest sama pelajaran geografi. Geografi yang pertama disuka gurunya. Gurunya sangat memotivasi sekali. Selain belajar pelajaran geografi, diberi juga ilmu agama. Jadi di situ masuk kayaknya senang geografi. Nilai pun alhamdulillah Mendukung. Jadi berawal dari suka, nilai mendukung, dan gurunya juga memotivasi untuk belajar geografi, jadi kayak semakin excited ya Bu ya. Nah jadi semangat. Nah terus Bu lanjut lagi deh. Nah pada saat ngambil geografi nih, akhirnya saya ngambil geografi ini berarti kan pendidikan geografi ya Bu ya? Pendidikan geografi Di Universitasnya di UPI Bandung. Itu dulu waktu masuk masih IKIP, keluarnya UPI. pas Ibu masuk namanya IKIP, sekarang namanya UPI Bandung. Mungkin udah familiar dengan sama anak-anak. Nah bagaimana Bu pengalamannya pada saat kuliah pendidikan geografi? Kan udah ini kayaknya nilainya lebih bagus, di SMA gurunya memotivasi. Lalu bagaimana? Otomatis kan ada keadaan yang namanya berbeda kan pada saat SMA sama kuliah. Pas Ibu sendiri langsung terjun di program studi pendidikan geografi itu sendiri, bagaimana Bu pengalamannya? Setelah kuliah ternyata jauh beda dengan di SMA. Semuanya kita lakukan sendiri. Seperti apa Bu contohnya? Dorongan-dorongan dari di dosen itu sangat minim ya, nggak seperti kita waktu SMA ada wali kelas, ada guru pembimbingnya kayak gitu. Jadi motivasi kita. Kalau kuliah kurang ya, jadi kitanya yang harus aktif. Jadi waktu kuliah kok ternyata geografi seperti ini ya. Jadi ada ilmu IPS-nya sangat sedikit, lebih banyak ke IPA. Jadi lebih banyak ke IPA dan lebih banyak terjun ke lapangan, langsung praktek. Ilmu IPA-nya seperti apa Bu? Kita belajar tentang tanah. Jadi kita banyak praktek ke gunung, ke laut, ke sungai. Berarti ilmu mungkin biologinya kepake, fisika itu ada di juga ada. Jadi sebenarnya geografi itu lebih banyak ke IPA. Jadi malah IPS-nya lebih minim ya Bu. Dan lebih banyak praktek langsung. Praktek langsung. Jadi hampir setiap bulan itu ada kita praktek lapangan. Dan tadi yang sempat dikatakan Bu Dani bahwa di kuliah beda sama SMA, karena kalau di SMA tuh mungkin kita anak nggak ngerjain tugas, kita kejar-kejar ya Bu ya, gurunya ngejar. Tapi kalau pas di kuliah kalian nggak ngerjain tugas, nggak masuk kuliah di matkul dosen itu nggak bakal dicari. Itu nggak Bu?
nggak ada, udah dapat C, D. Tiba-tiba D, kalian kamu harus pulang gitu kan ya Bu ya? Iya, ntar kita cari-cari dosennya, kemana dosennya, kita telepon, kamu kesini aja, walaupun dia nggak di kampus, kita cari kemana dia pergi. Sampai ketemu pokoknya gitu ya Bu ya. Nah itu jadi ternyata gitu ya, kalau kalian mungkin mau ambil pendidikan geografi juga sama seperti Bu Dani yang akhirnya pengen akhirnya jadi guru geografi, yaitu belajarnya berarti harus benar-benar motivasi internal dulu nih, motivasi dari diri sendiri dulu, dan belajarnya nggak seperti yang kalian bayangkan geografi di IPS banyak kan sosialnya, tapi ternyata ilmu-ilmu eksaktanya juga lebih banyak ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kemudian kan berarti Ibu menyelesaikan studi selama 4 tahun di UPI ya Bu, atau mungkin lebih cepat? Lebih lama. Oh, lebih lama. Kenapa nih Bu? Karena di sana waktu dulu zaman saya ya, semester pendek tidak ada. Tidak ada semester pendek. 4 tahun pun jarang. Yang nggak selesai 4 tahun jarang. Jadi 4,5 tahun itu sudah termasuk cepat. Oke. Nah Ibu menyelesaikan dalam waktu 4,5 tahun. Gitu karena agak susah ya prakteknya. Dan nilai pun kita sudah ulang, misalkan dapat C, kita ulang lagi semester berikutnya, dosen tetap akan kasih C kalau emang kita benar-benar nggak bisa. Oke, jadi benar-benar objektif nilai, kalau mampu segitu ya segitu. Iya. Oke, jadi 4,5 tahun, dan itu 4,5 tahun itu udah termasuknya cepat ya Bu ya? Iya. Udah lumayan gitu kan, daripada sekarang kan batas maksimal 6 tahun ya Bu di drop out itu. Nah kalau dulu mungkin berapa Bu? Kalau dulu ada Sama sih. Sama ya, kurang lebihnya sekitar 6 tahun gitu. Nah terus Bu, setelah lulus apa Bu yang Ibu lakukan kan? Apa langsung mengajar atau mungkin Ibu sudah mengajar daripada saat masih kuliah semester berapa gitu? Setelah lulus masih main-main dulu. Masih main-main dulu. 1 tahun main-main dulu. Oke. Setelah itu baru menikah. Oke. Belum bekerja? Belum. Oke. Setelah menikah dibawalah ke Jayapura, Papua. Oke. Nah menarik nih. Jadi setelah lulus ini 1 tahun waktu buat me time, kemudian setelah itu menikah, kemudian dibawa ke Jayapura. Ini bagaimana Bu perjalanan atau proses perjalanannya ketika Ibu dibawa ke Jayapura, dan kan Ibu lulusan pendidikan geografi, terus pada akhirnya Ibu mengabdi sebagai PNS ya di sana ya Bu ya? Sebelumnya mengabdi sebagai guru di Papua, di Jayapura sana, itu kan jauh ya Bu. Bagaimana Bu prosesnya? Akhir tahun 2006 saya dibawa suami ke Jayapura. Kemudian setelah 4 bulan ternyata saya hamil. Saya hamil anak pertama, karena anak pertama belum ada pengalaman, saya balik lagi ke Jawa. Balik lagi ke Jawa, melahirkan di Jawa, anak usia 7 bulan, saya balik lagi ke Jayapura. Baru kemudian saya jadi guru honor di SMP 3 Jayapura. Pertama kali. Di tahun berapa itu? 2007. 2008, selama 1 tahun itu saya menjadi guru honor, mengabdi di sana SMP 3. Kemudian ada lowongan CPNS. CPNS saya cari formasi geografi yang paling banyak di guru SMA. Kemudian saya ikutlah di situ. Kemudian alhamdulillah lolos jadi guru. Berarti CPNS tahun 2009 setelah mengabdi di tahun 2007-2008 1 tahun kemudian diangkat PNS di Jayapura ya Bu ya, di SMA, awalnya SMP ya Bu ya. Nah berarti menarik nih. Kemudian Bu, suka dukanya mengajar di sana, tentunya kan dari segi wilayah yang mungkin Ibu kan notabene orang Jawa ya Bu ya. Orang Jawa kita tinggal di wilayah yang bukan tanah kampung halaman kita gitu, pasti kan dengan karakter dan budaya yang berbeda. Bagaimana Ibu menyesuaikan diri pada saat mengajar di sana gitu? Kalau mengajar di SMP itu sangat kaget sekali ya, anaknya beda sekali. Kita pelototin aja mereka nggak ngerti. Jadi harus kita bentak baru dengan suara yang keras baru mereka mengerti. Suara saya lembut dan kecil, jadi mereka biasa aja kayak ngedengernya apa itu. Dan waktu SMA pindah ke SMA lain, mereka anak-anak kita lihat mereka udah tahu, mereka udah bisa menundukkan ya, tanpa harus kita bentak-bentak mereka udah ngerti. Jadi
Jadi itu perbedaan antara SMP dan SMA ya, emang beda sekali. Anak-anak SMA mereka lebih mengerti, mereka lebih dewasa, jadi lebih paham lah. Lebih paham ketika gurunya udah mulai nggak nyaman karena berisik, terus ngomong kencang sedikit, itu belum ngomong kencang udah paham gitu ya. Kalau anak SMA, kalau anak SMP enggak gitu. Terus sebenarnya kalau di sana tuh apakah semuanya guru itu orang asli sana atau banyak orang perantauan juga, Bu? Untuk guru di SMA 1 50-50 ya. Jadi ada pendatang, ada orang asli Papua. Jadi kami semua sama-sama mendidik anak-anak Papua. Jadi andaikan ada kasus anak Papua kita nggak bisa mengatasi, akhirnya guru yang asli Papua. Jadi ada ini ya Bu ya, apa ya, saling mendukung, saling mendukung, dan nggak semua di sana Bu Dani sendiri gitu, ternyata ada juga yang pendatang, ada pendatang dari semua suku ada. Oke, gitu. Terus bagaimana Bu ininya, dukanya mungkin, hambatannya? Hambatan ada ya, kalau di sana dulu zaman saya mengajar itu masih banyak kondisi ya, masih sangat ada ya. Iya, jadi kadang kita bingung, tapi di kelas mereka hanya tidur, diam duduk belakang, kita nggak tahu. Oh, di situ ya karena kita nggak bisa mengatasi dengan masa anak itu, bilang guru BK. Oke, di sana ada guru BK di BK. Tapi guru BK-nya yang asli Papua udah meninggal, jadi semua datang. Tapi bisa teratasi ya, Bu? Iya. Oke. Nah, Bu, berarti sebenarnya bedanya lebih ke karakteristik budaya ya, Bu ya. Karena kita beda wilayah, otomatis kalau di sini kita ngomong lembut aja anak udah mungkin paham gitu kan. Kalau di sana mungkin agak notasinya nih agak nada tingginya harus dikeluarin gitu ya, Bu. Mungkin perbedaannya ke situ. Lalu Bu, di tahun berapa pada akhirnya kan Ibu berarti berapa lama Bu, maaf, di sana? Selama saya mengabdi selama 10 tahun. Selama 10 tahun mengabdi di sana. Kemudian pada tahun berapa Bu pindah ke sini? 2019 saya pindah ke Bekasi. 2019 pindah ke Bekasi dan akhirnya mengajar di SMA Negeri 14 gitu. Nah, menurut Ibu apakah ada nih perbedaan ketika Ibu mengajar di sana sama di sini? Karena kan Ibu udah 10 tahun nih ngajar di sana dan kurang lebihnya di sini udah 2 tahun ya Bu ya, udah 2 tahun kurang lebihnya mengajar di sini. Otomatis kan Ibu sudah bisa melihat dua sisi yang berbeda. Apa yang Ibu rasakan? Adat istiadat berbeda ya pastinya. Ya. Untuk watak anaknya pun berbeda. Oke. Tapi untuk sopan santun, pintaran, tata krama hampir sama. Itu sama Iya. variatif. Sebenarnya semua anak itu baik ya, asal namanya sekolah, jadi kita harus mendidik. Sebagai pendidik harus bisa mendidik siswa-siswi tersebut. Jadi bagaimanapun kenakalan siswa-siswi itu kita harus bisa dan mampu mengatasi. Jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu yang signifikan ya Bu ya, cuma beda budayanya aja. Tapi terlepas dari itu, namanya mengajar di sana, di sini, di mana-mana sama. Konsepnya adalah kita mendidik gitu ya Bu ya. Jadi sama aja. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu nih, apa sih Bu kalau kita balik lagi nih, ngomongin pendidikan geografi, apa sih Bu yang menarik dari sebuah prodi atau jurusan pendidikan geografi yang notabene Ibu lulusan pendidikan geografi? Apa yang menarik mungkin? Waktu kuliah dulu, dengan seringnya kita jalan-jalan, dengan seringnya naik gunung, iya, praktikum sering sekali. Jadi lama-lama jadi terbiasa dengan jalan-jalan, jadi suka gitu kan. Selain belajar juga kita refreshing. Jadi ke gunung, ke pantai, kemanapun kita sama-sama teman-teman, jadi makin akrab. Jadi cinlok itu makin banyak dalam satu kelas. Itu menarik ya Bu ya. Jadi ini udah ada beberapa pasangan yang akhirnya menikah juga. Sampai menikah. Karena sering ketemu terus kemana-mana bersama. Apalagi praktikum kan memang kayak butuh solidaritas ya Bu ya, kekompakan, solid kayak gitu. Nah Bu, kemudian nih
kalau misalnya kita ngomongin geografi juga nih ya Bu ya, apa sih mungkin pesan Ibu untuk anak-anak kita di 14 yang mungkin next gitu kan, mereka kayak dapat insight buat kayak saya mau ngambil jurusan geografi nih atau pendidikan geografi, itu apa Bu mungkin yang mau Ibu sampaikan? Sebenarnya geografi itu asik sih ya, senang belajar geografi. Semua kita pelajari, dari penduduknya, dari buminya, dari atmosfernya, dari atas sampai bawah kita pelajari semua. Jadi menurut Ibu geografi itu asik banget, semuanya kita pelajari di situ. Oke. Jadi semua atmosfer yang ada di bumi ya Bu, karena kita berpijak di bumi kan, jadi semua dipelajari. Nah Bu, ngomongin lagi Bu, prospek kerja mungkin. Kan kalau pendidikan geografi identik ya jadi guru geografi ya. Tapi mungkin terlepas dari itu, pengalaman Ibu mungkin punya teman yang lulusan sama-sama pendidikan geografi, ada nggak Bu teman Ibu atau yang Ibu ketahui lulusan geografi, pendidikan geografi khususnya, tapi nggak selalu jadi guru gitu? Ada mungkin teman Ibu jadi apa gitu? Kalau pendidikan geografi otomatis sudah pendidik ya. Ada teman dulu waktu itu mendaftar di luar pendidikan masih diragukan. Diragukan. Seperti dulu tuh di MKG kayak gitu. Ini kamu jurusannya pendidikan, sebaiknya tidak masuk di sini. Jadi kalau pendidik bisa mungkin jadi pendidik. Jadi orientasinya memang kebanyakan ya pendidikan geografi ya jadi guru geografi. Kalau misalnya kalian pengen berkarirnya di luar dari bidang pendidikan, mungkin geografi murni gitu. Tapi belajarnya sebenarnya sama ya Bu ya. Aja, iya. Cuma mungkin kalau pendidikan ada orientasi kurikulum gitu ya Bu ya. Terus administrasi atau manajemen kurikulum, terus sekolah kayak gitu ya Bu ya. Oke, wow, menarik banget nih. Jadi kalian bisa tahu juga nih prospek kerjanya, harus bisa ngebedain ya antara prospek kerja geografi murni dengan pendidikan geografi. Dan yang dipelajari ternyata tidak semua belajarnya tentang ilmu sosial, tapi kalian juga bisa belajar kayak fisika, kimia, biologi itu belajar ya Bu ya. Gitu. Jadi ya harus bisa memahami setiap detail ilmu yang nanti kalian pelajari gitu. Wah, menarik banget nih Bu. Nah kemudian Bu, terakhir mungkin ada kata-kata motivasi atau mungkin yang pengen banget Ibu kayak sampaikan nih ke siswa-siswi, mungkin khususnya nanti yang 11 naik kelas 12 ini kan mereka pasti akan ada fase di mana mereka galau buat pilih jurusan. Dan mungkin seperti halnya sama seperti Ibu dulu dan kita semua guru juga, kita dulu waktu milih jurusan juga ada yang namanya fase galau, bimbang, terus apakah ini yang terbaik untuk saya. Mungkin ada yang mau Ibu kasih advice buat mereka? Pelajaran apapun harus kalian sukai dan pelajari. Mau tidak mau kalian harus belajar dan sukai itu. Pasti ada salah satu pelajaran yang kalian paling suka dan paling, kadang anak-anak tuh suka sama gurunya. Biasanya gurunya dulu, oh ya gurunya enak nih, dengerin aja pelajarannya, didengerin. Kemudian lama-lama jadi suka. Nah, dari semua pelajaran itu mana yang kalian suka, itulah yang harus kalian tekuni. Gak harus semuanya harus bisa, hanya mengerti aja tidak apa-apa. Nanti yang lainnya ada yang nilainya lebih bagus, itu yang kalian pertahankan. Dan insya Allah kalau kalian suka, ada jalan untuk ke situ. Jadi intinya kalian harus tahu dulu nih, kenali apa yang mata pelajaran apa yang kalian sukain gitu ya Bu ya. Dan biasanya yang namanya suka, passion, mendeteksinya itu kalian bisa lihat dari faktor pendukungnya adalah nilai. Seperti tadi yang pengalaman Bu Dani gitu, kalian bisa lihat nih nilai apa yang paling bagus, otomatis kalian suka. Terus udah suka nih sama gurunya, ketika gurunya ngomong nih dengerin, terus akhirnya paham ya, ini kayaknya saya kalau kuliah ngambil ini menarik gitu. Mungkin gitu ya Bu ya. Nah, menarik banget pokoknya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dani bisa bermanfaat untuk kalian, dan kita jadi tahu nih tadi pengalamannya Bu Dani selama mengabdi sebagai guru di Jayapura ya Bu ya. Dan menarik banget, dan bisa kita bayangkan lah ya, dengan keanekaragaman suku budaya di Indonesia, kita malah jadi mungkin saya membayangkan kayak Ibu ngajar di sana tuh kayak Ibu benar-benar terjun langsung yang namanya ngelihat Bhinneka Tunggal Ika gitu, ibaratnya kayak keberagaman
segala yang ada di Indonesia dan kita bisa berbaur di sana. Iya. Itu menyenangkan sekali loh Bu, Iya. menurut pandangan saya gitu. Kalau mungkin kita di satu suku yang sama, di satu wilayah yang sama aja kita beda-beda budaya itu udah menarik ya Bu ya. Iya. Apalagi di sana yang mungkin notabene agak jarang gitu kita datengin gitu. Iya. Tapi Bu Dani luar biasa, 10 tahun mengabdi di Iya. sana. Mudah-mudahan pahala ya Bu ya, Amin. berkah gitu. Nah, mungkin sharing Letkis kali ini menarik sekali kita obrolannya tentang pendidikan geografi dan segala hal tentang kebudayaan yang ada di Jayapura. Semoga bermanfaat untuk kalian dan apa yang tadi disampaikan Bu Dani, semoga bisa menginspirasi buat kalian yang galau terus pengen masih bingung-bingung cari jurusan. Tadi ingat pesannya Bu Dani. Nah, mungkin untuk Bu Dani terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia untuk sharing. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil sisi positif dari yang kita sampaikan hari ini gitu. Nah, untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa kalau kalian mengenal lebih dekat dengan Bu Dani, kalian bisa follow di Instagram @dani_permatasari @dani_permatasari, ada DH nanti Ibu tulis di sini ya, kalian bisa follow gitu. Nah, untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like,